Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Ilham Haji Fatur Rahman, Esos MSI, dalam video pembelajaran e-learning Institution. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi chapter 3 tentang ekologi administrasi negara Indonesia pada modul mata kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia. Pada chapter 3 ini kita akan membahas materi tentang ekologi administrasi negara Indonesia. Teman-teman mahasiswa yang budiman, pada pertemuan chapter ketiga ini kita coba akan membahas materi tentang ekologi administrasi negara Indonesia. Ekologi administrasi negara Indonesia. Dalam pembahasan ini terbagi menjadi kerangka outline materi pembahasan. Nah, dalam kerangka outline ini, materi pembahasan terbagi menjadi 4 yang akan kita bahas, teman-teman mahasiswa. Yang pertama, konsepsi ekologi administrasi, yang terdiri dari pengertian ekologi dan administrasi itu sendiri, lalu ciri-ciri ekologi administrasi, lalu faktor-faktor ekologis dalam administrasi, lalu ruang lingkup ekologi administrasi, dan terakhir pertumbuhan dan perspektif ekologi administrasi negara. Oke, yang pertama teman-teman mahasiswa yang budiman, kita akan bahas mengenai konsepsi ekologi administrasi atau pengertian ekologi dan administrasi. Nah, secara etimologi, ekologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas 2 kata, yaitu oikos, rumah tangga, tempat tinggal, dan logos, yaitu ilmu. Nah, umumnya ekologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Kata ekologi sendiri diperkenalkan pertama kali oleh Ernst Haeckel, seorang biologis Jerman pada tahun 1869. Sementara Prajudiatmo Sudirjo mendefinisikan ekologi sebagai tata hubungan total menyeluruh dan mutual timbal balik antara satu organisme dan lingkungan sekelilingnya. Sementara si Tanggang tahun 1997 berpendapat bahwa ekologi sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara lingkungan dan faktor-faktornya, hubungan antara faktor lingkungan sendiri dan hubungan antar unsur suatu faktor dengan selamanya serta hubungan dengan lingkungannya. Jadi di sini ekologi ini berkaitan dengan lingkungan. Nah, lalu apa sih administrasi itu sendiri? Nah, adapun administrasi secara sempit berasal dari kata administrasi atau bahasa Belanda meliputi kegiatan catat mencatat, menyurat, pembukuan ringan, pembuatan agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Sementara kalau dalam konteks arti luas, administrasi itu meliputi kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi simpulannya bahwa administrasi secara garis besar adalah seluruh kegiatan yang dilakukan melalui kerjasama dalam suatu organisasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Jadi dari pengertian ekologi maupun administrasi itu sendiri dapat kita ambil benang merahnya bahwa ekologi administrasi merupakan lingkungan yang dipengaruhi dan memengaruhi administrasi, yaitu politik, ekonomi, budaya, teknologi, security, keamanan, dan natural resource, sumber daya alam. Peran suatu masyarakat dalam bidang politik, infrastruktur, ekonomi, pendapatan institusi, sosial budaya, pendidikan agama, dan HANKAM, tentram dan tertib, jelas sangat memengaruhi jalannya roda pemerintahan. Sebaliknya, administrasi negara juga kan memengaruhi faktor-faktor lingkungannya dengan jalan membina, menata, dan memproses kelangsungan roda pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Artinya, ekologi administrasi ini saling berkorelasi satu sama lain dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Contoh yang sekarang yang lagi naik daun atau lagi viral adalah dilegalkannya investasi untuk minuman keras. Nah, ini menjadi perdebatan pro dan kontra dengan masyarakat. Nah, bagaimana ekologi administrasi itu mempengaruhi pro dan kontranya? Nah, itu bisa kita kaji.
Oke, teman-teman, kita next ke pembahasan selanjutnya. Lalu yang kedua, ciri-ciri ekologi administrasi. Yang pertama, sebagaimana yang telah diuraikan pada halaman sebelumnya, bahwa ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme hidup atau makhluk hidup dengan lingkungannya. Maka administrasi dapat pula dipandang sebagai organisme hidup yang dipengaruhi dan mengaruhi keadaan lingkungan. Tinjauan ekologi terhadap perkembangan administrasi berarti tujuan mencoba menerangkan hubungan lingkungan tempat administrasi itu sendiri tumbuh dan berkembang. Dan kata lain, ekologis ini ingin menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap administrasi. Lalu ciri-ciri dari faktor ekologis menyebabkan adanya perbedaan administrasi di suatu daerah tertentu dengan daerah lain walaupun masing-masing berada di suatu negara. Artinya setiap negara maju maupun berkembang itu mempunyai kadar atau mempunyai tingkatan yang berbeda-beda, dimensinya berbeda dalam lingkup ekologi administrasi. Jadi dengan kata lain, adanya hubungan timbal balik antara administrasi dan lingkungan atau faktor ekologi. Artinya administrasi sebagai organisme hidup berdinamis berproses ke arah pencapaian tujuan. Dalam proses inilah faktor ekologi menampakkan pengaruhnya baik secara positif maupun negatif. Oke, teman-teman mahasiswa yang beriman, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Yang berikutnya kita akan coba bahas mengenai faktor-faktor ekologis dalam administrasi. Nah, faktor-faktor internal dan eksternal yang berkaitan dengan dimensi lingkungan, politik, kultur, hukum, politik ekonomi, teknologi, struktur manusia, pilihan strategi, pembagian tugas, spesialisasi proses dan prosedur pengoperasian harus dipertimbangkan karena turut menentukan keberhasilan menjadi tujuan. Riggs berpendapat bahwa faktor-faktor ekologi administrasi negara meliputi economic foundation, social structure, communication network, ideological atau symbol patterns, and political system. Nah, sementara ahli lain berpendapat, menurut Prof. Dr. Andes S. Parmuji, MPA, faktor ekologis administrasi dibagi menjadi dua aspek, yaitu faktor ekologis bersifat aspek alamiah, yang kedua faktor ekologis bersifat aspek kemasyarakatan. Apa sih faktor ekologis bersifat alamiah? Nah, faktor ekologis yang bersifat aspek alamiah terdiri dari tiga: lokasi dan posisi geografis, kekayaan alam, dan yang ketiga adalah keadaan dan kemampuan penduduk. Lokasi posisi geografis ini terletak pada wilayah teritorial Indonesia itu sendiri. Bagaimana kita lihat posisi Indonesia yang terdiri dari gugusan pulau, lautan, yang sumber daya alam yang melimpah, lokasinya dekat garis khatulistiwa, dan strategis ini juga sangat menentukan bagaimana potensi alam yang bisa mendukung negara itu maju dan berkembang. Artinya Indonesia ini bisa maju di negara berkembang, bisa dengan maju, tetapi kita melihat SDM masih kurang. Lalu kekayaan dan keadaan alam. Nah, kekayaan alam dan keadaan alam ini juga menjadi potensi bagaimana wilayah Indonesia secara alamiah sangat dikaruniai nikmat Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana sumber perikanan yang juga luar biasa, kekayaan yang melimpah, tambang, minyak, gas bumi, tetapi dari sisi administrasi negaranya kita belum bisa menyentuh. Lalu keadaan dan kemampuan penduduk. Nah, keadaan dan kemampuan penduduk itu meliputi bagaimana demografi penduduk, apalagi di saat ini kita menghadapi bonus demografi. Bonus demografi ini juga menjadi tantangan dan sekaligus ancaman juga. Lalu yang berikutnya kita akan bahas faktor ekologis bersifat aspek kemasyarakatan. Nah, faktor ekologis bersifat aspek kemasyarakatan itu terdiri dari 5: ideologi, sistem politik, sosial ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan sama militer. Ideologi tentunya berkaitan tentang bagaimana fatsun atau pedoman. Nah, ideologi itu adalah Pancasila. Bagaimana ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila ini menjadi harga mati dan tidak bisa digugat. Ideologi kebangsaan, kebangsaan, dan salah satunya adalah adanya program bela negara, itu juga menjadi salah satu ekologi administrasi negara. Lalu sistem politik. Nah, ini sistem politik sangat mempengaruhi bagaimana dimensi ekologi dalam administrasi negara, karena politiklah yang menentukan arah dan kebijakan negara ini. Nah, kalau kita lihat politik ini sebagai kebijakan atau sebagai sumbunya, sementara yang menjalankan adalah eksekutif. Sementara sosial ekonomi, bagaimana roda ekonomi kita bangkit, UMKM kita lebih meningkat, bagaimana potensi
di era distraktif ini anak-anak muda berkembang, ini juga menjadi salah satu indikator sosial ekonomi, meningkatkan potensi dari sisi atas negara, entrepreneurship anak-anak dan sebagainya. Lalu sosial budaya ini juga berkaitan bagaimana peran ekologi juga menjaga kelestarian adat. Contohnya kayak suku Baduy itu sangat menghormati leluhur, tapi ekologi dalam administrasi itu juga ada. Bagaimana diperhatikan suku-suku yang, karena di Indonesia ini banyak suku-suku, itu juga berhak sebagai warga negara Indonesia, berhak mempunyai akte kelahiran dan akte kematian sebagainya. Lalu pertahanan keamanan militer. Nah, ini menjadi poin juga, bagaimana adanya pertahanan keamanan militer juga menjadi kekuatan bagi negara Indonesia sendiri. Kan kita lihat bagi adanya Kementerian Pertahanan, itu juga adanya Kemenpol, Kementerian Politik Hukum dan HAM, itu juga menjadi Kemenkumham, menjadi juga salah satu ekologi dalam administrasi. Nah, salah satu juga ada alat militer yang canggih, teknologi yang canggih sebagainya, itu juga salah satu instrumen ekologi dalam administrasi. Nah, Alutsista ya, Alutsista itu juga satu alat canggih dalam pertahanan militer. Nah, tentunya adanya program wajib bela negara dan juga satu instrumen pertahanan militer. Oke, teman-teman mahasiswa yang budiman, kita lanjut lagi. Yang berikutnya adalah ruang lingkup ekologi administrasi. Nah, dalam ruang lingkup ekologi administrasi ini dibagi menjadi 3. Manusia selalu mengembangkan lingkungan sosial, lalu sifat-sifat administrasi dan peran administrasi dalam perspektif budaya. Tentunya kalau manusia selalu mengembangkan lingkungan sosial, karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Karena manusia adalah makhluk zoonotikon, bagaimana manusia saling membutuhkan satu sama lain. Lalu yang kedua adalah sifat-sifat administrasi, bagaimana administrasi ini sebagai ilmu yang sifatnya umum dan juga secara global memiliki unsur sama. Artinya networking dengan ekologi sangat berkaitan, bagaimana saling mempengaruhi satu sama lain. Lalu peran administrasi dalam perspektif kebudayaan tentunya sama. Bagaimana dalam kajian ilmu atas negara, ekologi atas negara ini tujuan kebudayaan cukup penting. Seperti bagaimana pola-pola seseorang atau kelompok suku yang harus berbicara tentang kehidupan bernegara, penyelenggara atas negara. Artinya ini sangat penting, bagaimana menata kebudayaan lebih baik, bagaimana mengarsipkan, bagaimana mengedukasi suku-suku, pedalaman sebagainya, ini bisa ekologi administrasi. Oke, teman-teman yang mahasiswa yang budiman, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lalu yang terakhir adalah pertumbuhan dan perspektif ekologi administrasi negara. Nah, dalam pertumbuhan dan perspektif ekologi administrasi negara ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, pertumbuhan ekologi administrasi negara, lalu pentingnya studi administrasi negara. Nah, pertumbuhan ekologi. Nah, kini ekologi administrasi negara semakin menarik banyak perhatian para ilmuwan dan mahasiswa, khususnya yang bergerak di ilmu politik, pemerintahan, dan administrasi negara. Karena hal tersebut dipelajari, ekologi administrasi tidak mengetahui ciri-ciri suatu sistem harus negara dan suatu masyarakat, bangsa, dan negara selanjutnya dapat dipelajari pula tumbuh dan bagaimana suatu sistem administrasi untuk suatu masyarakat, bangsa, dan negara. Artinya bagaimana demografi wilayah, bagaimana teritorial wilayah, bagaimana jumlah penduduk, mata pencarian petani dan sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah dalam studi perbandingan ini praktik pendekatan secara ekologi atau ecological approach. Dengan demikian jelaslah adanya suatu keinginan yang kuat untuk memahami latar belakang berbagai sistem administrasi negara. Artinya sangat penting bagaimana pendorong utama dalam perkembangan ekologi administrasi negara adalah Prof. Fred W. Rich pada tahun 1990-an. Lalu pentingnya studi administrasi negara. Kenapa sih penting? Karena di era modern saat ini masyarakat semakin cerdas, masyarakat semakin kritis, tentunya birokrat pemerintah, aparatur pemerintah tuntut untuk berpikir cerdas, menganalisis dan mencari alternatif pemecahannya. Apalagi kita di saat ini setengah pandemi COVID, aparatur sipil negara tidak boleh lemah, tidak boleh loyo, karena bagaimanapun dia garda terdepan dalam mensukseskan administrasi negara itu sendiri. Gerard Kaiden menandaskan bahwa disiplin administrasi negara ini pada hakikatnya adalah suatu disiplin yang menggapai pelaksanaan persoalan masyarakat. Tentunya hal ini meliputi segala sesuatu yang dapat dijelaskan sebagai jawaban masyarakat terhadap masalah yang memerlukan pemecahan kolektif dan bukan perseorangan. Artinya di sini administrasi negara itu merupakan titik temu harapan dan keinginan masyarakat kepada pemerintah. Nah,
Lalu kita jabarkan pentingnya administrasi negara sebagai stabilisator masyarakat, sebagai agen perubahan sosial, sebagai kunci masyarakat modern dan menciptakan kemakmuran dan keadilan sosial. Nah, ini pentingnya administrasi negara sebagai stabilisator, artinya sebagai mediator, sebagai katalisator, agen perubahan sosial itu sebagai perubahan yang lebih baik. Reformasi, salah satu contohnya adanya reformasi tahun 1998 itu juga perubahan sosial yang baik, adanya demokrasi yang baik, adanya otonomi daerah yang baik, adanya KKN yang berkurang, itu juga salah satu perubahan sosial yang baik. Lalu kunci masyarakat modern. Nah, semakin cerdas masyarakat, semakin kritis juga harus didukung oleh bagaimana kompetensi ASN, bagaimana sekarang kita serba digital, apalagi dengan di tengah pandemi COVID ini, masyarakat itu juga memerlukan pelayanan modern karena masyarakat tingkat kritis dan tingkat masyarakat itu juga mendorong bagaimana upaya perbaikan dalam sistem administrasi negara itu. Tujuan terakhir adalah bagaimana menciptakan kemakmuran dan keadilan sosial. Nah, ini pentingnya studi administrasi negara menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan perimbul pembukaan Undang-Undang 45 walaupun masih banyak kekurangan di poin ini. Demikianlah penjelasan singkat materi chapter 3 tentang ekologi administrasi negara Indonesia. Materi lebih lengkap dapat dibaca dan dipelajari pada modul mata kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia yang dapat diunduh atau download pada sistem SSO Institut Setiami. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Institut Setiami, the right place for better future.